Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Hasan Ikramullah dari Prodi PGSD kelas C angkatan 2021. Di sini saya akan mereview materi untuk memenuhi tugas 4 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bambang Suwado MPD. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan ke Materi yang pertama menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu bisa dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah sudah berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memprihatinkan dimensi keutuhan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pada era reformasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya di AIP menegaskan Indonesia harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan, dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Materi yang kedua membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya. Yang keempat, praktisme. Praktisme memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama keberhasilan, yang kedua kepuasan, dan yang ketiga adalah hasil, yang dapat mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Materi yang ketiga mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian
dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya batas kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia yang berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar. Dan yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang dapat mengembangkan ilmu. Sekian dari saya, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.